Langkah pertama, siapkan 200 gram gula pasir, kemudian tambahkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Setelah itu, tambahkan 800 ml air. Kemudian tambahkan pasta anggur secukupnya. Setelah itu, aduk-aduk sampai gulanya larut dan tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya hilang. Setelah itu, tuang pudingnya ke dalam loyang. Siapkan loyang, kemudian tuang pudingnya. Kemudian untuk busa-busanya bersihkan dengan sendok. Setelah itu biarkan pudingnya sampai mengeras atau sampai set. Setelah pudingnya mengeras atau sudah set, kemudian potong kotak kecil-kecil. Setelah itu keluarkan dari loyang dengan menggunakan spatula. Kemudian masukkan ke dalam cup. Siapkan cup, kemudian masukkan agar-agar yang sudah dipotong kotak kecil. Setelah dimasukkan ke dalam cup semua, kemudian sisihkan dulu. Siapkan 5 sendok makan gula pasir, kemudian 2 sendok makan tepung maizena, 400 ml santan. Aduk-aduk sampai semuanya larut dan tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 saset susu kental manis putih. Kemudian aduk-aduk kembali. Setelah itu masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai flanya ini mengental dan mendidih. Setelah flanya mengental dan mendidih, kemudian matikan api kompor. Setelah itu tuang ke dalam cup yang sudah ada agar-agarnya tadi. Tuang fla secukupnya. Untuk satu resepnya menghasilkan 25 cup dengan menggunakan cup isi 50 ml. Setelah semuanya diisi dengan fla, kemudian tambahkan dengan keju parut secukupnya. Dan untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Kemudian tambahkan dengan slice stroberi di atasnya. Dan ini hasilnya, puding cup flanya sudah selesai dan siap disajikan. Yang ini saya coba, rasanya sangat enak. Selain rasanya enak, cara bikinnya sangat mudah sekali. Langkah pertama, siapkan 120 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 1 butir telur, vanili bubuk secukupnya. Kemudian tambahkan 200 ml susu, tambahkan 1 sendok teh SP. Kemudian mixer sampai adonan mengembang. Setelah dirasa adonan sudah mengembang, matikan mixernya. Kemudian sambil diayak, tambahkan 150 gram tepung terigu. Kemudian 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian ayak bahan keringnya ini. Setelah itu mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sampai adonan tercampur rata. Setelah dirasa adonan sudah tercampur rata, matikan mixernya. Kemudian aduk-aduk sebentar dengan menggunakan spatula.
Setelah itu bagi adonan menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian tambahkan pewarna makanan. Untuk mangkok pertama saya tambahkan pewarna hijau secukupnya. Untuk mangkok kedua saya tambahkan pewarna kuning. Kemudian mangkok berikutnya saya tambahkan warna ungu dan warna merah. Kemudian aduk-aduk semua adonan sampai warnanya tercampur rata. Setelah adonan sudah tercampur rata semua dengan warna, untuk selanjutnya akan saya tuang ke dalam cup. Siapkan cup, kemudian tuang adonan warna biru dulu. Jangan sampai penuh, kira-kira 1 sendok makan. Untuk cupnya ini saya menggunakan ukuran 50 ml. Setelah adonan warna biru sudah dituang semua, kemudian tuang adonan warna merah. Untuk urutan warnanya disesuaikan dengan selera saja ya, jadi tidak harus sama dengan video ini. Untuk satu resepnya ini menghasilkan 16 cup dengan menggunakan cup ukuran 50 ml. Dan untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Setelah adonan sudah dituang semua ke dalam cup, untuk selanjutnya akan saya kukus. Siapkan kukusan, kemudian kukus selama 20 menit atau sampai matang. Setelah 20 menit dan kue sudah matang, buka tutupnya, kemudian keluarkan dari kukusan dan biarkan sampai dingin. Setelah kue bolunya dingin, tambahkan buttercream secukupnya. Setelah itu tambahkan topping dengan keju parut secukupnya. Kemudian tambahkan dengan selai stroberi secukupnya. Dan untuk yang sebagian saya tambahkan dengan meses warna-warni secukupnya. Dan ini hasilnya, bolu cup rainbow-nya sudah selesai dan siap disajikan. Yang ini saya coba, rasanya sangat enak, lembut. Untuk cara pembuatannya sangat mudah sekali. Cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan. Demikian resep dari saya, selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.